Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ihwatul iman, alhamdulillah hari demi hari kita masih bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amalan mutakabbalan. Dan sebetulnya betapa pentingnya segera beramal soleh sebelum datang ujian hidup. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong umatnya untuk tidak menunda-nunda amal soleh, karena ada 7 hal yang dapat menghalangi kita untuk berbuat amal soleh tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi, Bismillahirrahmanirrahim, badiru bil a'mali sab'an, hal tantadziruna illa faqran munsiyan, au ghinan mutriyan, au marodon mufsidan, au haroman mufnidan, au mawatan muzhizan, awid dajjal fasyarru goibin yuntadaru, awis saat fasaatu adha wa amaru. Itu ada 7 hal. Yang pertama, apakah kalian menunggu kemiskinan yang akan melalaikan? Karena ketika seseorang itu miskin, sulit untuk menutupi kehidupan, maka tentunya akan besar kemungkinan untuk melalaikan ibadah. Karena yang dikejar itu harta untuk menutupi kebutuhan hidup tersebut, sekalipun itu tidak bisa mencukupi. Jadi sebelum datang itu, segera melakukan amal soleh. Yang kedua, kekayaan yang membuat kita menjadi melampaui batas. Kadang-kadang kita ada satu kebanggaan karena kita mungkin Allah melebihkan harta kepada kita, sehingga menjadi kesombongan, dipakai hura-hura, yang seharusnya ketika Allah mengamanahkan harta tersebut harusnya menjadi wasilah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak infak sodako, membantu yang lain. Ini tidak, justru menjadi kesombongan. Nah itu ya, jadi hartanya itu tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, datangnya penyakit, yang tentunya ketika ada penyakit, apalagi yang sudah menahun, badan menjadi rusak, dan juga ibadah menjadi terbatas. Jadi ketika keinginan ingin melaksanakan ibadah macam-macam yang begitu luas yang harus dilakukan, sangat terbatas. Itu tidak bisa, ini tidak bisa. Karena apa? Karena terbatas dengan kemampuan kita, karena sesuatu yang dirasakan yaitu sakit tersebut. Nah itu, sebelum datang itu laksanakan, mumpung Allah masih memberikan kesempatan. Yang keempat adalah sebelum datangnya tua, karena ketika usia terus bertambah bukan semakin kuat, tapi akan semakin lemah. Jadi melemahkan segala sesuatu fisik kita terutama itu ya. Jadi di sini kita tidak bisa lagi konsisten ibadah. Keinginan mau tapi kemampuan tidak ada. Nah itu, jadi serba. Ingin ibadah ini tidak bisa, ingin berbuat kebaikan tidak bisa, karena langkah kita itu terbatas ya. Jadi ingat, ketika kita juga ditambahkan usia oleh Allah, pasti bakal dikurangi penciptaannya. Seperti di dalam Quran surat Yasin ayat 68, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man nu'amirhu nunakkisu fil khalqi. Barang siapa yang dipanjangkan usia, pasti bakal dikurangi penciptaannya. Yang tadinya kuat semakin lemah. Itu kan? Daya pikir juga, kalau dulu bastotan fil ilmi wal jismi,
fisiknya kuat, daya pikirnya juga kuat. Semakin bertambah usia, semakin tua, bukan semakin bagus, tapi semakin berkurang dan berkurang. Yang akhirnya, datangnya kematian. Kematian itu datangnya tiba-tiba, tanpa peringatan, tanpa diundang. Tidak sedikit orang yang sehat langsung meninggal. Bahkan lagi mengerjakan sesuatu. Banyak ada orang yang sedang sholat langsung meninggal. Itu bagus. Tapi ada yang sedang melakukan maksiat juga bisa meninggal. Yang muda bisa meninggal, anak-anak bisa meninggal, dan juga yang tua juga apalagi. Nah itu ya. Jadi sebelum datang kematian yang tiba-tiba datangnya. Jadi kita juga harus mempersiapkan diri. Yang selanjutnya adalah datangnya Dajjal. Dajjal itu adalah seburuk-buruknya makhluk yang ditunggu. Fitnah yang sangat besar. Di sini yang mungkin bisa mengguncangkan iman. Nah itu ya. Yang ketujuhnya adalah datangnya hari kiamat. Hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat, lebih pahit, dan kita tidak mungkin bisa diberikan kesempatan lagi untuk melakukan ibadah setelah datangnya hari kiamat. Sebelum datang itu kita siap-siap semuanya dari sekarang. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu tanaman untuk kembali kepada akhirat. Sudah menanam apa kita, supaya kita bisa memetik hasilnya nanti. Jadi pesan hadis ini adalah mengingatkan kita tidak boleh menunda amal soleh. Selalu siap untuk menghadapi takdir Allah. Seperti tadi. Jadi karena datangnya kematian itu tiba-tiba, ya harus kita menerima takdir atau Allah itu seperti apa. Diberikan banyak rezeki, diberikan kurang rezeki. Oleh karena itu gunakan waktu sehat, waktu lapang, dan perbanyak untuk melakukan amal ibadah. Jangan dinanti-nanti. Sekarang nggak bisa, barangkali nanti. Nah itu kan, apakah kita masih diberikan kesempatan yang nanti itu? Begitu juga sekarang nih, saum Ramadan ini. Ini jadikan lahan ibadah yang terbaik, lahan memohon ampun kepada Allah yang sangat-sangat khusyuk, memohon dengan benar. Jangan-jangan di tahun yang akan datang kita tidak diberikan kesempatan lagi. Jadi di sini adalah semangat untuk berbuat baik. Hidup ini singkat, hidup ini sebentar. Kita tidak tahu kapan kesempatan ini akan berakhir. Kita manfaatkan momen-momen yang lebih baik, waktu-waktu sehat kita dimanfaatkan untuk melakukan amal ibadah. Waktu sehat, waktu lapang, waktu muda untuk memperbanyak amal soleh. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu untuk berbuat baik. Beramal soleh selagi bisa. Memperbanyak ibadah, membantu sesama, terutama memperbaiki diri sendiri, membantu lingkungan, keluarga, sesama, memperbanyak ibadah, dan juga mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama di dunia ini semuanya mendapat penilaian yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kata lain menjadi amalan mutakabbalan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.